Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mulki Syera dari kelas C18A akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perbedaan Jalur Pendidikan di Beberapa Negara, yang merupakan karya tulis ilmiah non-penelitian yang terdiri dari 3 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga atau yang terakhir yaitu penutup. Adapun 3 rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, perbedaan jalur pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Yang kedua, perbedaan jalur pendidikan di Finlandia dan di Korea, dan yang terakhir atau rumusan masalah yang terakhir yaitu perbedaan jalur pendidikan di Jepang dan Singapura. Perbedaan jalur pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Pada Indonesia, usia wajib sekolah ialah 7-15 tahun, sementara di Malaysia antara 16-11 tahun. Selain itu, pada level pendidikan menengah dan vokasional, ketertinggalan Indonesia dari Malaysia tidak jauh berbeda. Usia wajib sekolah pada jenjang ini ialah 13 tahun di Indonesia, yaitu 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA, serta 12 tahun di Malaysia, yaitu 3 tahun SMP dan 4 tahun SMA. Sebagai catatan, menarik untuk disampaikan bahwa walaupun Indonesia merupakan negara penerima beasiswa terbesar dari AUSAID, jumlah mahasiswa Malaysia yang studi di Australia lebih banyak orang ketimbang mahasiswa Indonesia pada tahun 2009. Dengan kata lain, lebih banyak warga Malaysia ketimbang warga negara Indonesia yang mampu membayar kuliah ke Australia, atau Putrajaya memberikan lebih banyak beasiswa bagi warga negaranya ketimbang yang disediakan Jakarta bagi warga negara Indonesia untuk studi ke Australia. Dengan demikian, wajar saja bila warga negara Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat umpamanya lebih memiliki akta kelahiran Malaysia ketimbang Indonesia, sebab hal tersebut memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi mereka untuk sekurangnya 2 hal. Yang pertama, bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar, dan yang kedua, kualitas pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik, dan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dengan beasiswa di Malaysia maupun ke negara lain. Rumusan permasalahan yang kedua yang saya angkat yaitu perbandingan jalur pendidikan di Korea dan Finlandia. Yang pertama, tujuan pendidikan Korea Selatan. Salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea adalah menyusun undang-undang pendidikan sehubungan dengan hal ini. Maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Yang kedua, struktur dan jenis pendidikan di Korea yaitu sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 dan 11 tahun dengan jumlah APM SD mencapai 99,8%, putus sekolah SD 0%. SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak-anak usia 12-14 tahun selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 10-11 dan 12 dengan 2 pilihan yaitu umum dan sekolah kejuruan. Manajemen pendidikan di Korea yaitu kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Pada setiap provinsi dan daerah khusus, masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom. Dari 5 orang dipilih
dan 2 orang lainnya merupakan jabatan yang dipegang oleh wali kota, daerah khusus atau gubernur provinsi dan superintendent. Di Korea juga memiliki guru, anggaran pendidikan, dan kurikulum. Kemudian pada Finlandia tidak memotivasi siswa untuk menjadi siapa yang terpandai di sekolahnya, namun lebih menekankan bagaimana membentuk learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan. Sehingga kolaborasi ini yang membuat pendidikan lebih unggul karena merasa bertanggung jawab akan proses pendidikan. Hal menarik lainnya di Finlandia yaitu mayoritas sekolah di Finlandia tidak menjual nama, namun mutu seluruh sekolah di Finlandia adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan. Orang tua dapat dengan mudah memilih sekolah mana saja untuk anaknya tanpa harus ragu akan kualitas sekolah tersebut. Yang membedakannya adalah hanya pada 2 hal, yaitu setiap sekolah memiliki pelajaran bahasa asing yang berbeda dan olahraga khusus, sehingga para orang tua dapat memilih bahasa asing dan olahraga terbaik anak mereka. Sekolah tingkat dasar dan menengah digabung sehingga murid tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Dengan cara ini, mereka terhindar dari masa peralihan yang bisa mengganggu dari satu sekolah ke sekolah lain. Pendidikan di Finlandia juga tidak membebankan siswa melakukan banyak PR atau tugas jika dibandingkan dengan Amerika yang membebankan siswa melakukan homework selama 2-3 jam per hari, maka Finlandia hanya memerlukan maksimum 30 menit per hari. Mereka berkeyakinan homework don't make you smart. Guru di Finlandia juga lebih mengedepankan proses pembelajaran di mana siswa dapat menyerap apa yang dipelajari di kelas dibandingkan apa yang mereka dapat lakukan di luar kelas. Bahkan dalam satu kelas terdapat 2 guru untuk memberikan hak belajar yang sama pada setiap siswa, ditambah dengan 1 orang guru yang memfokuskan diri dengan mengajar. Finlandia juga menerapkan pendidikan antisipatoris, yaitu untuk setiap bayi yang lahir kepada keluarganya diberi maternity package yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alasannya, pendidikan dasar anak usia dini adalah tahap belajar pertama dan paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yang saya angkat yaitu perbandingan jalur pendidikan antara Singapura dan Jepang. Dalam perkembangannya, Singapura secara konsisten dapat mencapai kualitas unggul dalam bidang pendidikan. Selama lebih dari 40 tahun, Singapura telah melewati beberapa tahapan perkembangan yaitu masa survival, efisiensi, kemampuan, dan student-centric values-driven. Selama itu, Singapura sangat memperhatikan keunikan geopolitik dan kurangnya sumber daya alam yang dimiliki. Singapura memiliki hak untuk melakukan proses pembelajaran ada pada guru dan sekolah dengan tugas sekolah sebagai penyedia dukungan untuk meningkatkan pedagogi guru dalam melibatkan siswa. Pada level sistem, Kementerian Pendidikan Singapura bersifat sangat fleksibel dengan melepaskan kontrol dan memfasilitasi guru dan sekolah dalam melakukan tugasnya. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk menguatkan aktivitas profesional guru dengan penguatan kepemimpinan, kurikulum pembelajaran, dan praktik pedagogi guru. Melalui visi TSLN dan
TLLM, sekolah-sekolah di Singapura mempunyai tugas untuk mentransformasi diri menjadi sekolah unggul. Dengan konsep desentralisasi pendidikan, sekolah-sekolah tersebut diberikan otonomi yang lebih luas, sehingga dapat lebih fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian, pemerintah Jepang melakukan reformasi di bidang pendidikan taman kanak-kanak, menerima anak berusia 3-5 tahun, sedangkan pendidikan dasar atau SD menerima siswa yang berusia 6 tahun yang sebagian besar 97% berada di SDN dengan jumlah mata pelajaran bervariasi, yaitu 850 jam pelajaran per tahun untuk grade 1 sampai 1015 dan bagi grade 4 sampai 6. Sedangkan kenaikan antara grade berikutnya dilaksanakan secara otomatis. Sedangkan untuk pendidikan menengah pertama berlangsung selama 3 tahun dengan jumlah jam pelajaran 115 per tahun setelah selama 3 tahun melalui ujian masuk dengan angka partisipasi murni 94%, namun 18% diantaranya masuk SLTA swasta dan 10% diantaranya mengambil jurusan umum, selebihnya masuk sekolah kejuruan teknik dan pertanian. Kemudian pada pendidikan universitas berlangsung selama 4 tahun, sedangkan di Tankigaikaku 2-3 tahun, serta pendidikan khusus teknik atau Peoto Semagaku yang berlangsung selama 5 tahun setelah tamat SLTA. Di Jepang juga terdapat pendidikan non-formal yang dikenal dengan pendidikan sosial. Adapun lingkup pendidikan non-formal meliputi teknik pertanian, perikanan, nelayan, dan buruh kehutanan. Selain itu juga tersedia pula program-program pendidikan radio dan televisi untuk pendidikan umum dan keterampilan. Dalam pendidikan Jepang terdapat kurikulum pendidikan, anggaran pendidikan, guru, serta evaluasi untuk siswanya. Itulah tadi presentasi karya tulis ilmiah saya dengan judul Perbedaan Jalur Pendidikan di Beberapa Negara. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.